Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 proses stokastik RA dengan saya Arista Distiana dengan NIM 123160059, dengan saya Nurma Widya Saputri dengan NIM 123160062, dengan saya Tasira Mawati dengan NIM 123160040. dengan tugas besar kita yang berjudul dengan kasus pemakaian fasilitas kampus dengan parkiran, kantin, dan perpustakaan, dan antrian bimbingan tugas akhir Bapak Rizky. Latar belakang. Parkiran, kantin, perpustakaan, dan lokasi bimbingan menghasilkan pola penggunaan fasilitas yang dinamis. Pada jam 13.00-15.00 terlihat variasi tingkat kepadatan yang perlu dianalisis agar pengelolaan fasilitas lebih efisien. Untuk memahami perpindahan dan antrian tersebut, penelitian ini menggunakan model rantai Markov guna menggambarkan probabilitas transisi dan kondisi sistem secara keseluruhan. Tujuan: memahami perpindahan dan antrian dengan menggunakan rantai Markov. Menganalisis efisiensi dan performansi antrian pada bimbingan tugas akhir Bapak Rifki. Rumusan: bagaimana pola perpindahan mahasiswa antar fasilitas kampus menggunakan model rantai Markov? Bagaimana sistem antrian pada bimbingan tugas akhir Bapak Rifki berdasarkan analisis teori antrian? Tabel tersebut menunjukkan perubahan jumlah pengunjung di 3 lokasi kampus perpustakaan, kantin galeri, dan parkiran galeri selama rentang waktu pukul 13 hingga pukul 15 serta asumsi state berdasarkan banyaknya pengunjung. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada hari Selasa, Kamis, dan Jumat dalam rentang waktu pukul 13.00-15.00 di 3 lokasi, yaitu parkiran, P, kantin, K, dan perpustakaan, R, diperoleh masing-masing sebanyak 12 data pengamatan. Untuk lokasi parkiran, total jumlah data adalah 121 dengan nilai rata-rata sebesar 10,08, median 9,5, serta nilai minimum 6 dan maksimum 16. Varians data di lokasi ini sebesar sekitar 8,41 dengan simpangan baku 2,90, yang menunjukkan bahwa jumlah pengunjung di area parkiran memiliki tingkat sebaran data sedang. Di lokasi kantin, total jumlah data mencapai 131 dengan nilai rata-rata 10,92 dan median 11,0. Jumlah pengunjung terendah adalah 7 orang dan tertinggi 15 orang. Varians yang diperoleh sebesar sekitar 6,47 dengan simpangan baku 2,54 yang mengindikasikan bahwa variasi jumlah pengunjung di kantin relatif lebih kecil dibandingkan parkiran, sehingga data lebih terkonsentrasi di sekitar nilai rata-ratanya. Sementara itu, untuk lokasi perpustakaan, total jumlah data adalah 112 dengan nilai rata-rata sebesar 9,33 dan median 8,5. Nilai minimum tercatat 4 orang dan maksimum 15 orang. Varians yang dihasilkan sebesar sekitar 12,39 dengan simpangan baku 3,52 yang merupakan nilai terbesar dibandingkan 2 lokasi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat fluktuasi jumlah pengunjung di perpustakaan paling tinggi, sehingga sebaran datanya lebih beragam dan tidak terlalu terkonsentrasi di sekitar nilai rata-rata. Pada analisis ini digunakan matriks transisi untuk merepresentasikan perpindahan pengunjung antar 3 lokasi, yaitu parkiran, P, kantin, K, dan perpustakaan, R. Data awal berupa matriks frekuensi yang menunjukkan banyaknya perpindahan antar lokasi. Dari matriks ini kemudian dibentuk matriks probabilitas transisi dengan cara membagi setiap elemen pada baris dengan jumlah total nilai pada baris tersebut. Proses ini bertujuan agar setiap baris matriks transisi memiliki jumlah probabilitas sama dengan 1, yang merepresentasikan peluang perpindahan dari satu lokasi asal menuju berbagai lokasi tujuan. Hasil normalisasi menghasilkan matriks transisi satu langkah, di mana tiap baris menyatakan peluang pengunjung berpindah dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dalam 1 kali perpindahan. Untuk lokasi parkiran, peluang berpindah kembali ke parkiran sebesar sekitar 0,333, peluang menuju kantin sebesar 0,666, dan tidak terdapat perpindahan langsung ke perpustakaan. Untuk lokasi kantin, peluang menuju parkiran dan tetap di kantin masing-masing sebesar sekitar 0,25, sementara peluang ke perpustakaan sebesar 0,5. Sedangkan dari perpustakaan, peluang menuju parkiran dan kantin masing-masing sekitar 0,25, serta peluang tetap berada di perpustakaan sebesar 0,5. Selanjutnya dilakukan perhitungan matriks transisi 2 langkah, yaitu hasil perkalian matriks transisi 1 langkah dengan dirinya sendiri. Matriks ini menggambarkan peluang perpindahan antar lokasi setelah 2 kali perpindahan berturut-turut. Berdasarkan hasil yang diperoleh, pengunjung yang memulai dari parkiran memiliki peluang sekitar 0,278 untuk kembali ke parkiran, peluang sekitar 0,389 menuju kantin, dan sekitar 0,333 menuju perpustakaan dalam 2 langkah. Untuk pengunjung yang berawal dari kantin, peluang berpindah ke parkiran sebesar sekitar 0,271, tetap di kantin sebesar sekitar 0,354, dan menuju perpustakaan sekitar 0,375. Nilai yang sama juga diperoleh untuk baris perpustakaan karena pola transisinya identik.
Berdasarkan hasil pengamatan selama 2 jam, pukul 13.00-15.00, aktivitas mahasiswa di 3 fasilitas utama kampus parkiran, kantin, dan perpustakaan menunjukkan variasi yang dinamis. Jumlah pengguna di setiap lokasi berubah seiring waktu, dengan pola kedatangan dan perpindahan yang tidak tetap. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga fasilitas tersebut saling berhubungan dalam mendukung aktivitas mahasiswa sehari-hari. Model rantai Markov digunakan untuk menggambarkan probabilitas perpindahan mahasiswa antar fasilitas. Dari data yang diperoleh, terbentuk matriks transisi yang menunjukkan peluang mahasiswa berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain dalam interval waktu tertentu. Model ini mampu menjelaskan arah dan kecenderungan pergerakan pengguna, misalnya peluang mahasiswa berpindah dari parkiran ke kantin lebih besar dibanding langsung ke perpustakaan. Berdasarkan hasil statistika deskriptif terhadap data waktu pelayanan bimbingan dengan jumlah sampel sebanyak 13 mahasiswa, diperoleh nilai rata-rata waktu pelayanan sebesar sekitar 48,46 menit. Nilai median adalah 60 menit, yang menunjukkan bahwa separuh mahasiswa memerlukan waktu bimbingan kurang dari atau sama dengan 60 menit dan separuh lainnya lebih dari nilai tersebut. Simpangan baku sebesar kurang lebih 18,53 menit menunjukkan adanya variasi waktu pelayanan yang cukup besar antar mahasiswa. Waktu pelayanan minimum tercatat 30 menit, sedangkan maksimum mencapai 75 menit. Berdasarkan analisis kuartil pertama, Q1, berada pada 30 menit dan kuartil ketiga, Q3, pada 60 menit, sehingga sebagian besar data berkisar antara rentang waktu tersebut. Sistem antrian yang digunakan adalah FIFO, First In, First Out, yaitu sistem pelayanan di mana mahasiswa yang pertama datang akan dilayani lebih dahulu. Sistem ini sesuai dengan karakteristik antrian bimbingan tugas akhir yang bersifat terjadwal dan berurutan. Penggunaan FIFO bertujuan meminimalkan potensi konflik antar mahasiswa karena memastikan adanya keadilan dalam urutan pelayanan. Selain itu, karena proses bimbingan dilakukan secara satu persatu oleh dosen, single server, dan setiap mahasiswa memiliki durasi pelayanan yang berbeda, maka FIFO dinilai sebagai kebijakan antrean yang paling tepat dan mudah diterapkan. Sistem ini juga merupakan standar yang umum digunakan dalam berbagai layanan publik, sehingga sesuai untuk diterapkan pada sistem antrian bimbingan akademik. Perhitungan dilakukan untuk menentukan ukuran kinerja sistem antrian, yaitu nilai L dan LQ. Nilai L menyatakan rata-rata jumlah pelanggan yang berada di dalam sistem, termasuk yang sedang dilayani dan yang sedang menunggu. Nilai ini dihitung menggunakan rumus 1. L 1 dengan sebagai tingkat pemanfaatan sistem, utilisasi, atau dapat pula ditulis sebagai L, di mana adalah laju kedatangan pelanggan dan adalah laju pelayanan. Berdasarkan data, diperoleh nilai 0,606 sehingga nilai L menjadi 0,6 1 0,6 0,6 0,4 1,5 106 0,6 0,4 0,6 15. Artinya, secara rata-rata terdapat sekitar 1-2 pelanggan di dalam sistem pada setiap waktu. Sementara itu, nilai LQ menyatakan rata-rata jumlah pelanggan yang sedang menunggu di dalam antrian sebelum dilayani. Perhitungan LQ menggunakan rumus 2. 1. L. Q. 1. 2. Atau bentuk setara 2. L. Q. 2. Dengan nilai 0,6 06 diperoleh 0,6 2 1 0,6 0,36 0,4 0,9 L Q 106 0,6 2 0,4 0,36 09. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata terdapat kurang dari satu pelanggan yang menunggu dalam antrian pada suatu waktu. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sistem pelayanan masih berada dalam keadaan cukup optimal, dengan tingkat kemacetan yang relatif rendah dan waktu tunggu yang tidak terlalu lama. Pada bagian ini dilakukan perhitungan waktu rata-rata pelanggan berada di dalam sistem, W, dan waktu rata-rata menunggu dalam antrian, WQ. Nilai W menunjukkan rata-rata total waktu yang dihabiskan pelanggan sejak datang hingga selesai dilayani, mencakup waktu menunggu dalam antrean dan waktu pelayanan. Perhitungan W menggunakan rumus W1, di mana menyatakan laju kedatangan pelanggan dan menyatakan laju pelayanan. Dari data diperoleh nilai 52.105, sehingga nilai W105 52 jam, yang setara dengan sekitar 2,019 jam. Artinya, setiap pelanggan secara rata-rata menghabiskan waktu sekitar 2 jam berada di dalam sistem pelayanan. Selanjutnya, WQ digunakan untuk menghitung waktu rata-rata pelanggan menunggu di antrean sebelum mendapatkan pelayanan. Rumus yang digunakan adalah WQ E. Berdasarkan hasil substitusi nilai parameter, diperoleh WQ 0,90,7431,212 jam. Ini berarti bahwa pelanggan rata-rata harus menunggu sekitar 1,21 jam di dalam antrean sebelum dilayani oleh server.
Berdasarkan kedua hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar waktu pelanggan di dalam sistem dihabiskan untuk menunggu antrean dibandingkan dengan waktu pelayanan itu sendiri. Walaupun sistem masih mampu melayani pelanggan, nilai waktu tunggu yang cukup besar menunjukkan adanya potensi peningkatan kapasitas pelayanan atau pengaturan jadwal kedatangan agar antrian menjadi lebih efisien dan waktu tunggu dapat ditekan. Sistem antrean bimbingan tugas akhir yang dianalisis menunjukkan bahwa FIFO merupakan kebijakan yang paling sesuai karena urutan kedatangan mahasiswa sudah terjadwal dan layanan dilakukan oleh satu dosen. Model MM1 digunakan sebagai pendekatan perhitungan dan menghasilkan tingkat utilisasi server sebesar 0.6, dengan rata-rata 1.5 mahasiswa berada dalam sistem dan 0.9 mahasiswa dalam antrean. Waktu tunggu rata-rata sebelum mendapat layanan adalah sekitar 72-69 menit, sedangkan waktu total dalam sistem sekitar 121-15 menit. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa sistem antrean berjalan cukup stabil dan FIFO menjadi metode yang paling efektif untuk mengelola proses bimbingan tersebut. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.